Tahukah Anda, TBC adalah penyakit menular dan apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dapat menyebabkan kematian. TBC menular melalui udara dalam bentuk percikan dahak atau droplet saat penderita TBC aktif batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi terutama di ruangan tertutup dan lembab dalam waktu lama. Orang yang sering berkontak dengan pasien TBC berisiko besar untuk tertular kuman TBC. Sebagai negara dengan beban kedua terbanyak TBC di dunia, pemerintah Indonesia menerapkan kegiatan investigasi kontak pada pasien TBC, kasus indeks TBC, untuk menurunkan risiko penularan TBC dan memutus rantai penularan TBC. Investigasi kontak atau IKA adalah kegiatan investigasi yang dilakukan secara sistematis melalui kunjungan rumah untuk melakukan screening gejala TBC dan edukasi kepada setiap individu kontak serumah dan kontak erat dari pasien TBC yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau kader terlatih untuk menemukan kasus TBC secara aktif dan pemberian pencegahan pada kontak yang tidak sakit TBC. Untuk sasaran IKA pada komunitas, pelaksanaan IKA terintegrasi pemberian pencegahan pada kontak yang tidak sakit TBC, yang mana hanya menyasar pada kontak serumah, yakni orang yang menempati tempat tinggal yang sama minimal 1 malam, atau sering selama kurang lebih 6-8 jam, minimal 4 hari dalam seminggu, tinggal serumah pada siang hari, dengan kasus indeks sejak 3 bulan terakhir sebelum kasus indeks memulai pengobatan TBC. Tujuan IKA ini adalah melakukan deteksi dini kasus TBC pada individu yang berkontak dengan pasien TBC, penelusuran sumber penularan terutama pada kasus anak, serta pencegahan penularan melalui edukasi dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan terpenuhinya seluruh komponen tersebut, IKA diarahkan untuk memperkuat upaya memutus mata rantai penularan TBC di tingkat keluarga maupun masyarakat. IKA dilakukan oleh petugas kesehatan atau kader kesehatan terlatih terhadap individu yang berkontak dengan orang pasien TBC, baik yang sudah memulai pengobatan maupun yang belum memulai pengobatan. Pelaksanaan IKA harus dilakukan dalam 15 hari sejak kasus ditemukan atau paling lambat sejak indeks tercatat di SITK. Yuk, kita lihat tahapannya. Staf Program SSR atau IU menarik data kasus indeks dari data yang tersedia di SITK, lalu diberikan ke koordinator kader. Lalu koordinator kader membagikan nama indeks kasus sesuai dengan wilayah kerja kader. Setelah dibagikan kepada kader, kader memastikan kembali semua alamat kontak lengkap. Kalau ada yang belum jelas, staf program bersama dengan kader harus mengkonfirmasi ke penanggung jawab TB di fasilitas kesehatan agar pelacakan oleh kader dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Setelah menerima penugasan, kader menyusun jadwal kunjungan bersama petugas puskesmas. Sebelum berangkat, kader perlu menyiapkan formulir-formulir berikut. Formulir 16 KIK, surat pengantar pemeriksaan, formulir A terduga, formulir B pendampingan, formulir C TPT, dan 16 RKIK. Petugas kesehatan memastikan adanya informed consent dari pasien yang akan dikunjungi oleh kader. Selain menyiapkan formulir, kader juga menyiapkan alat pelindung diri atau APD seperti masker dan hand gloves, serta media komunikasi dan informasi seperti leaflet dan lembar balik. Dalam periode 7 hari pertama, kader bisa melakukan kunjungan rumah dengan tahapan melakukan edukasi tentang TBC, kemudian melakukan screening pada seluruh kontak serumah. Pada saat melakukan screening, kader langsung mencatat di formulir 16 KIK. Setelah screening, kader memberikan surat pengantar pemeriksaan bagi semua kontak serumah, baik yang bergejala ataupun tidak, agar kontak segera periksa ke puskesmas sebelum hari ke-8. Pada hari ke-8, kader melakukan follow-up kepada kontak serumah agar segera memeriksakan diri ke puskesmas. Kader juga harus menginfokan kepada petugas puskesmas mengenai hasil kegiatan investigasi kontak yang telah dilakukan. Kader melakukan follow-up hasil pemeriksaan dan mengisi formulir A terduga. Kader memastikan petugas puskesmas melakukan input data terduga ke dalam SITB. Jika hasilnya positif, kader melakukan edukasi untuk segera memulai pengobatan. Jika memenuhi syarat untuk TPT, beri edukasi agar segera memulai TPT. Pada hari ke-15, pasien positif harapannya sudah memulai OAT. Apabila belum dimulai pengobatan, kader segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk melakukan FU, dan kader melakukan pendampingan dalam proses pengobatan. Pencatatan pendampingan menggunakan formulir B pendampingan. Dari hasil kegiatan IKA,
kontak yang memenuhi syarat TPT perlu dilakukan edukasi untuk memulai minum TPT dan kader mengisi formulir C TPT. Apabila dibutuhkan, kader dapat menjadi PMO. Komunikasikan dengan koordinator kader jika ada hambatan dalam pelaksanaan IKA agar IKA tetap dapat terlaksana dalam periode 15 hari. Jika ada kader yang berhalangan melakukan IKA, segera informasikan kepada koordinator kader. Jika kader berhalangan, baik itu dalam jangka waktu 15 hari maupun setelah 15 hari, maka koordinator kader harus melakukan IKA, baik sendiri maupun dibantu kader lain. Setiap bulan, seluruh data hasil pencatatan di Form 16K direkap dalam formulir 16 RKIK. Seluruh formulir diserahkan ke koordinator kader setiap 2 minggu sekali. Koordinator kader mengecek seluruh formulir dan mengembalikan ke kader jika ada yang tidak lengkap pengisiannya. Laporan lengkap dikirim oleh koordinator maksimal tanggal 25 setiap bulan. Staf SSRIU secara rutin melakukan monitoring indeks kasus yang belum dilakukan IKA dan menggali tantangan yang dihadapi kader. Bagi indeks kasus yang belum dilakukan IKA, segera distribusikan kembali ke koordinator kader untuk dibagikan kader dan dilakukan IKA. Kader melakukan penjadwalan ulang kepada indeks kasus yang belum dilakukan IKA. Koordinator kader melakukan validasi data kefasiankes setiap bulan. SSRIU melakukan validasi data di tingkat kota atau kabupaten bersama WASOR atau TO di Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten untuk memastikan data rujukan atau pindahan sudah masuk dalam SITB dan SITK. Dengan pelaksanaan investigasi kontak yang teratur dan tepat waktu, kita bisa menemukan kasus TBC lebih cepat, memberikan pengobatan lebih awal, dan mencegah penularan di keluarga. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia bebas TBC.